kembali lagi di Pojok Podcast Kominfo episode 4 dengan aku Angelin Magdalena dari Departemen Kominfo. Di episode kali ini mengundang Departemen Luar Negeri sebagai tamu. Silakan dari Deplu untuk memperkenalkan diri. Yeay. Makasih Angel. Ya. Makasih Angel. Dari aku dulu kali ya. Ya. Iya Kak. Oke. Sebelumnya makasih Angel dan Kominfo udah mendatangkan Deplu di episode podcast kali ini. Sebelumnya kenalin aku Alisa Citra Iswanti, biasa dipanggil Alisa. Aku selaku Kepala Departemen Luar Negeri periode 2020-2021. Next. Oke, aku ya. Makasih Angel. Iya. Udah undang Deplu. Iya. Nama aku Lutfi Alfiandi, biasa dipanggil Upi. Aku staf dari Departemen Luar Negeri. Aku ya. Lanjut. Ya. Makasih Angel sebelumnya. Kenalin, nama aku Nabila Konsa, biasa dipanggil Nabila, selaku staf Departemen Luar Negeri. Halo Angel, kenalin nama aku Intan Berliani, biasa dipanggil Intan. Aku dari staf Departemen Luar Negeri. Oke, terima kasih untuk perkenalan dirinya. Iya Angel. Sama-sama Angel. Ya. Di episode ini akan membahas tentang eksistensi aplikasi TikTok saat pandemi COVID-19. Jadi, salah satu aplikasi media sosial yaitu TikTok mencapai lebih dari 1 miliar unduhan dan pengguna TikTok pun melonjak. Hal ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat lebih banyak di rumah. Nah, episode kali ini pas banget mengundang anggota-anggota dari Deplu yang merupakan pengguna TikTok. Kali ini aku mau bertanya pendapat kalian. Apa tujuan dan manfaat orang-orang atau kalian sendiri main aplikasi TikTok saat pandemi COVID-19 ini? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Aku kali ya. Ayo, boleh deh. Upi yang sering. Oke. Aku mau jawab. Fungsi dari TikTok menurut aku kayak buat seru-seruan sih. Yang paling pertama seru-seruan karena isi-isi di sana itu kontennya nggak cuma kayak orang-orang joget, nggak gitu doang. Banyak kayak informasi-informasi yang nggak aku tahuin. Terus kayak cara-cara masak, terus apa lagi ya? Udah mungkin itu bisa dilanjutin sama Intan. Kalau menurut aku tujuan sama manfaat dari main TikTok ya sama sih, kayak buat seru-seruan aja kayak gitu kan. Terus banyak banget manfaatnya, bener kata Upi tadi tuh, bukan cuma isinya bukan cuma joget-joget doang, tapi banyak kayak tips-tips gitu, kayak tips mulai bisnis kayak gimana, kayak gitu-gitu banyak banget sekarang di TikTok. Ya, lanjut kali atau Nabila? Siapa nih Bil? Berdua kali ya Bil. Ya udah, kakak dulu lah. Ya udah, aku deh. Kalau menurut aku TikTok itu ini sih bukan buat aku pribadi ya, karena aku lebih ke penikmat bukan pembuat konten. Tapi kalau menurut sepemandangan aku ya, itu tuh untuk branding diri juga, itu juga bisa tau TikTok. Iya. Terus dapat betul. Ya kan? Terus bisa dapat tips and trick tuh, bener kayak life hacks atau beauty hacks gitu kan, kita suka dapat trik kayak kecantikan atau kayak mau membuat masker organik misalnya gitu kan, juga bisa dari TikTok. Udah sih dari aku itu aja. Iya. Nabila. Kalau aku kayak gimana ya? Tujuan dan manfaat TikTok menurut aku bisa menemukan bakat terpendam kali ya. Iya, bener bisa juga. Anjay. Terus juga menambah kreativitas. Nah iya, terus juga bisa nemuin yang tadi udah dibilang juga sih, menemuin banyak-banyak tips, trik atau ide-ide kreatif kalau pengen ngaduin ke mantan atau ke siapa gitu sih. Aduh, Bil. Nabila nih sering masuk videonya kayak asik nih Nabila. Bikin konten apa sih Bil? Gak ada kak. Curhat mantan kak. Oh yang ada gambar ember-embernya itu ya Bil? Iya, ada gitu-gitunya. Oke.
tadi udah dari manfaat ya. Tadi manfaatnya buat tips and trick, mencari menemukan bakat juga ya. Nah, terlepas dari manfaat main TikTok yang udah dibahas, pasti ada dampak negatifnya. Menurut kalian, apa dampak negatif main TikTok saat pandemi COVID-19 ini? Waduh. Apa ya? Dampak Dampak negatifnya negatif. ya. Dulu nih. Itu tuh kayak bikin lupa waktu Iya, nggak sih? bener. Betul. Kadang Iya, tuh bikin kayak lupa seru waktu. banget main TikTok, tiba-tiba udah jam 2 malam, kayak jam 2 pagi deh. Fix. Iya, terus banyak banget racun tahu di TikTok tuh kayak Bener Shopee. banget. Iya, Shopee. iya, bener-bener. Ya Allah. Terus yang terutama juga tau nggak apa? racun terus Kuotanya. Oh Jadi iya cepet benar. habis. Iya, Iya, bener. kuota. Iya benar-benar. Hal negatif gak sih? beres banget. Sama Mm-mm. kalau dari aku sih dampak negatifnya paling ini sih kesehatan mata kan paling kita natap layar mulu tuh. Iya, Itu juga paling lumayan. Iya, bener Kayak banget tuh, pegel Kak. matanya. Tiba-tiba buram-buram dikit aja tuh. Tiba-tiba merem, Kak. Betul. Kan yang penting gak kena TikTok syndrome. Waduh, bocorin nih. Ada lagi tanggapannya? Udah sinjil Mungkin kalau udah. menurut aku itu doang. Oh Iya, iya. itu aja. Oke. Berikutnya nih kita mau bahas juga tentang TikTok syndrome nih. TikTok Wow. syndrome yang tadi Wow. dibahas ya. Tadi yang Oh, udah ya yang dikasih tadi tahu tuh. disinggung. Aduh, Iya. aduh. Nah, TikTok syndrome ini lagi viral nih karena ada sebuah video parodi anak muda yang tidak dapat mengontrol diri, seperti melakukan gerakan dance TikTok secara refleks akibat kecanduan main aplikasi TikTok. Menurut kalian, apakah mungkin kalau seseorang kecanduan main TikTok dapat menyebabkan TikTok syndrome ini bisa beneran terjadi? Kalau siapa Oke. dulu nih? Iya. Aku. Iya boleh deh. Siapa dulu? Boleh deh, Upi. Upi ya. Oke. Sebenarnya itu kan kayak cuman parodi ya. Sarkas. Nggak berarti ya. nggak. Iya, kayak cuman nyindir lah. Itu berarti nggak bakal nyata kan. Itu pasti emang semua orang kalau misalkan denger lagu yang dia suka dan sering dia dengerin, gimana nggak refleks sih? Iya, kayak contohnya, auto goyang Iya. gitu gak sih? auto goyang, apalagi kan lagunya enak-enak ya. Bener Bener banget kan. Heeh. Kayak contohnya aja dulu aku kan anak Saman tuh. Dulu aku suka kalau misalkan denger lagu Saman, pasti tangannya kayak pengen gerak aja gitu. Apalagi kalau TikTok kayak gini kan, setiap hari kita denger. Ya Iya kan? bener. Bener-bener. Ya. Kalau menurut aku sih ya itu kecanduan itu karena kebiasaan kita ngeliat TikTok sama ngedenger, jadi terngiang-ngiang dan bakal ngelakuin hal tersebut yang kayak Upi bilang tadi dia Saman gitu. Tuh. Iya. Tapi mungkin dari yang video yang viral TikTok syndrome itu tuh mungkin ada pesan juga sih yang mau disampaikan. Mungkin kalau main TikTok ya tahu situasi, tahu keadaan, tahu waktu juga gitu. Iya, betul. Iya, betul banget. Harus tahu situasi. Tapi itu tuh pas awal viral tuh asli jujur kok kaget, aku kira beneran. Taunya pas aku buka. Aku juga kaget Iya kan? banget. Iya Gitu kayak ya, buat seakan-akan itu Iya, nyata kirain ya. aku emang beneran Iya ada. sama, apalagi highlight di berita-berita online gitu kan kayak parah banget kan sekarang bisa memancing pikiran negatif kita. Tapi pas aku buka, Sebenarnya itu iya kan ngeselin banget. nyindir aja. Nggak tahu yang nyindir doang. buat reminder juga ya sih buat kita kalau main TikTok itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan. gitu ya. Iya benar-benar. Udah ada tanggapan lain? Udah cukup. Mungkin udah itu aja Oke. Ya sih dari aku juga itu aja. Yang terakhir nih buat ada pesan gak sih buat kalian ke pengguna TikTok maupun yang belum menggunakan TikTok saat pandemi COVID-19 ini? Aku dulu deh. Yaudah deh Boleh. boleh. Oke, Kalau Nabila. buat yang udah pengguna TikTok jangan melanggar SARA, terus juga Oke, gunakan Nabila. TikTok dengan bijak. Jadi terus jangan menggunakan kayak kan pernah ya aku ngeliat video yang katanya lagi sholat di TikTok gitu loh dipermainkan kayak gitu Oh sih. iya. Jadi kayak lebih yang
yang sampai Nah, gara-gara iya. gitu Itu ya. menurut aku TikTok tuh ya buat happy-happy aja, terus masukinnya yang positif, yang baik gitu, sampai kayak bikin video TikTok ini tuh bermanfaat, jangan sampai ke hal yang negatif gitu sih kalau menurut aku. Keren banget Nabila. Wih. Wih, mantap. Kalau yang belum gimana, Bil? Anjay. Kenapa? Yang belum. Kalau buat yang belum pengguna bener. TikTok gitu ya, download deh mendingan. Sebenarnya kalau Kenapa? belum, Sebenarnya kalau itu pilihan Sebenarnya- sih kalau menurut aku itu ya mah. pilihan. Iya karena Dan belum Buat itu tuh seru-seruan. iya tapi emang seru banget sih sebenarnya. sebenarnya menurut aku nih ya, semuanya itu tuh udah pada ngelihat TikTok, karena di Facebook pun semuanya tuh udah sering masuk video-video TikTok, tapi tidak menggunakan aplikasi TikTok gitu. Karena di Twitter aja banyak banget video-video Iya, TikTok jadi- kan. Menurut aku sebenarnya kalau pengguna TikTok maksudnya yang belum menggunakan TikTok, tapi dia udah menggunakan TikTok secara kayak Kak Alisa ini cuma kayak sebagai penikmat gitu aja kalau menurut aku ya. Siapa tahu mau jadi konten kreator di Nah, TikTok. bisa jadi tuh. Tapi harus download sih. Harus download Racun nggak sih? mimpi. Seru banget soalnya. Yang lain mungkin bisa menambahkan. Aku harus meracunkan. Tambahin. Udah sih itu aja mungkin kalau menurut aku. Nabila. Mungkin Udah Kak sih, Alisa menurut sama aku Intan udah. mau Kak nambahin. Alisa nih pasti. Cukup kali ya. Oh kali sih biasanya. Kalau Kak Lagi buka Alisa- TikTok dia jangan. Oh Kak Alisa Buka menghilang. Lagi bikin TikTok. Konten. Iya, lagi Halo, ini ada suara Lagi nggak? buat Ada, konten. Ada, Kak. Biar Ada. masuk Oh, ke jadi ada. aplikasinya tuh harus dibuka ya? Ada Kak. Iya. Oh, jadi kalau Aduh. iya soalnya tadi aku lock gitu loh HP aku. Kayaknya iya deh Kak. Di lock. Kirain bikin TikTok. Pak. Oh, alah. Kirain bikin konten. Kalau dari aku sih pesannya yang udah terlanjur. Iya, bikin Oh, udah konten. terlanjur sih, maksudnya yang udah masuk dunia pertiktokan ya teruskanlah kreativitasmu, kan kreativitas itu nggak ada yang salah kan. Asal jangan melanggar poin-poin yang disebut Nabila tuh, jangan melanggar syarat atau Betul. jangan keterlaluan gitulah membuatnya. Terus kalau yang belum ke TikTok ya itu sih pilihan ya, maksudnya interest orang kan beda-beda ya. Kalau mungkin aku lebih di antara TikTok sama drakor tuh aku lebih prefer untuk drakor. Drakor. Aduh aku enggak drakor. Iya. Aku juga sih Kak. Tahu Jadi mikirnya. kayaknya pilihan aku salah ya, opsi aku. Drakor. Ya udah situ aja sih. Salah banget. Terusin aja lah kreativitas. Kalau dari Kalisa yang belum menggunakan TikTok, ini layak gak sih di-download? Terus kalau iya, kenapa gitu, Kak? Kalau aku layak aja sih. Aku sih kan cuma sebagai pengamat dan penikmat aja ya. Itu tuh lumayan menghibur sih, apalagi tuh yang sekarang lagi viral tuh yang lagunya Cinta di Atas Kertas. Oh Tahu iya. Iya benar. Wow. Ada versi Aduh jadi pengen joget. versi debatnya gitu kan, itu ngakak banget ya ampun. Oh. Iya, warna anak TikTok. Itu warnya anak TikTok. Warnya anak TikTok. Kalau kata anak TikTok, anak Instagram nggak ada yang Hawa, tahu. Iya, di-share. Ternyata di-share juga. Di Aura itu. Ada lagi yang mau ditanggapin gitu? Ada nggak? Aku sih cukup Ada sih nggak? kalau tentang itu. Benar. Oh, udah cukup ya. Oke. Kita Udah, tuh saya. udah sampai di ini ya, di akhir nih. Jadi tadi seru banget nih bahasan podcast kali ini tentang eksistensi aplikasi TikTok saat pandemi COVID-19. Terima kasih untuk Departemen Luar Negeri yang telah menyempatkan waktu untuk mengisi podcast Kominfo. Mohon maaf apabila ada salah kata selama podcast ini. Saya sebagai host episode podcast kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa episode podcast Kominfo berikutnya. Makasih juga Angel. Makasih juga Angel dan sama-sama. Kominfo.
Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Angel. sampai jumpa. Baik, Ya. sehat-sehat yang Terima dengerin. kasih, Kominfo. Iya, salam TikTok dari Bye-bye. kita. Bye.